Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para masyayikh, jamaah Masjid Barokah yang saya hormati. Pertama, bersyukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekian menit yang lalu kita sudah melakukan beberapa ibadah yang bisa kita lalui dengan kekuatan iman dan Islam. Sebelum kita melakukan sholat jamaah, kita melakukan sholat sunnah qabliyah ba'diyah, kemudian dilanjutkan dengan sholat wajib, sholat isya secara berjamaah. Apa kata Nabi dalam hadis Nabi, man shalla fil jama'ati fi Ramadan kataballahu qadaman ibadah sanah. Jadi Allah ketika kita melakukan aktivitas jamaah pada bulan Ramadan, maka dicatat oleh Allah seperti ibadah 1 tahun. Alhamdulillah sudah kita lakukan. Pada detik ini kita duduk sebentar untuk nawaitu menghadiri majelis ta'lim, majelis ilmu. Dan itu juga dijanjikan oleh Nabi. Apa kata Nabi dalam hadis Nabi, man hadara majalisal ilmi fi Ramadan qadaballahu qadaman madinatan tamla'u min na'imillahi ta'ala. Allah akan menggantikan duduk kita, Bapak Ibu semuanya, menghadiri majelis ilmu itu diganti seperti kota di dalam surga kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qauli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sami sehat Bapak Ibu. Alhamdulillah, saya bulan ini mendapatkan keistimewaan yang luar biasa di Masjid Barokah. Diberi amanah 2 jadwal kultum. Yang pertama adalah pada waktu hari pertama sholat subuh pada waktu Ramadan, dan jadwal yang kedua adalah tarawih yang insya Allah ini hari yang malam yang terakhir. Jadi saya mendapatkan fasilitas paket pembuka dan penutup. Masya Allah, luar biasa. Jadi mohon izin Bapak Ibu, saya berdiri di sini bukan semata-mata menggurui panjenengan, tetapi sebagai bentuk hormat ta'zim saya kepada para ulama yang ada di Masjid Barokah ini. Tetapi namanya hormat ta'zim tak boleh lama-lama, karena lama-lama maka tidak menjadi hormat namanya. Bapak Ibu jamaah Masjid Barokah yang saya hormati, kalau beberapa minggu yang lalu awal-awal mula kita masuk kepada bulan Ramadan, kita dihadapkan oleh motivasi tentang fadilah Ramadan, fadilah salat qiyamul lail, fadilah ibadah-ibadah nawafil dan sebagainya. Tetapi tak terasa pada malam ini, ya Allah, malam ini akhirnya kita dihadapkan oleh realitas bahwasanya malam ini insya Allah menjadi malam yang terakhir tarawih. Insya Allah, kalau tidak ada masalah, kalau tidak ada perubahan, karena pemerintah sedang melakukan khiyatul khilal. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Tentu saat ini yang bisa kita lakukan adalah muhasabah, merenung sejenak, merenung singkat tentang capaian di dalam ibadah Ramadan kita. Alhamdulillah, kalau misalkan pada bulan Ramadan kita semua hablum minallahnya baik, yang biasanya jamaahnya kurang sekarang penuh, puasanya penuh, qiyamul lailannya penuh, dan semuanya penuh. Tetapi Nabi Muhammad SAW memberikan nasihat kepada kita dalam salah satu hadis Nabi, bahwasanya Nabi menyampaikan ibadah itu sebenarnya sebuah dasar gambaran totalitas ketaatan kita kepada Allah. Apa nasihat Nabi di dalam konteks hubungan kita kepada Allah dan kepada manusia? Suatu ketika
Nabiullah Muhammad SAW berkumpul kepada para sahabat. Mudah-mudahan hadis ini tersampaikan sebelumnya. Kalau tersampaikan sebelumnya oleh penceramah yang lain, anggaplah ini menjadi kaji ulang. Kalau misalkan belum tersampaikan, mudah-mudahan ini menjadi ilmu tambahan bagi kita semua. Apa kata Nabi di hadapan para sahabat? Ya para sahabat, tahukah kalian atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa orang-orang yang bangkrut itu, kata Nabi? Besok kelak di hari kiamat, kelak di hari kiamat besok akan ada golongan orang-orang yang bangkrut. Lalu siapakah orang yang bangkrut itu? Sahabat Nabi berkata, al-muflisu fina man la dirhama wala mata'u. Orang yang bangkrut itu ya Rasul, orang yang tak punya dirham dan tak punya harta benda. Bapak Ibu pernah lihat dirham? Dirham itu logam yang sebagian isinya adalah perak atau sepenuhnya perak. Kalau logam yang isinya emas namanya dinar. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang tak punya dirham dan orang yang tak punya harta benda, kata para sahabat. Nabi tersenyum. Kenapa? Karena memang Nabi memaklumi para sahabat adalah orang-orang yang sebagian besarnya adalah para saudagar, para pedagang, sehingga alasan yang disampaikan tak lebih dari kurang lebih terkait dengan bisnis atau saudagar. Kemudian Nabi menjawab, innal muflisa man ummati mayyati yaumal qiyamah bisolatin wasiyamin wa zakatin. Orang yang bangkrut itu, kata Nabi, orang yang ada di golongan umatku kelak di hadapan Allah menghadap dengan catatan pahala sholatnya, pahala puasanya, dan pahala zakatnya. Satu sisi dia dihadapkan oleh pahala-pahala amal ibadahnya, tetapi di satu sisi dia membawa dosa atas kezaliman-kezaliman yang pernah dilakukan pada waktu hidup di dunia. Apa saja kezaliman-kezaliman yang pernah dilakukan pada waktu hidup di dunia? Wa ya'ti qad satama hadza, kata Nabi. Dia pernah mencela, mencaci maki orang lain pada waktu hidup di dunia. Wa qadhafa hadza, dia pernah menfitnah orang lain. Wa akala mal hadza, dia pernah membunuh orang lain. Wa akala mal hadza, dia pernah memakan harta orang lain tanpa alasan yang jelas. Wa qadama wa safaka hadza, dia pernah menumpahkan darah orang lain tanpa alasan yang jelas. Wa darabaha hadza, dia pernah memukul orang lain tanpa alasan yang jelas. Itulah bentuk-bentuk kezaliman-kezaliman yang pernah dilakukan pada waktu hidup di dunia. Sisi yang pertama dia memberikan catatan yang baik, dan sisi yang kedua dia memberikan catatan-catatan yang jelek atas kezaliman-kezalimannya. Andai itu terjadi kepada kita, apa yang terjadi? Kata Nabi, fayu'ta min hasanatihi wa min hasanatihi, maka dia akan menebus kezaliman yang ia lakukan itu dengan kebaikan-kebaikan yang ia lakukan. Ya Allah, datanglah kita pada waktu hari kiamat. Ini adalah ibadahku ya Allah, ibadah salatku, ibadah puasaku, ibadah zakatku. Sebelum catatan itu diterima oleh Allah, datanglah orang-orang yang pernah kita zalimi selama hidup di dunia. Sebentar ya Allah, dia memang pernah salat, ahli puasa, ahli zakat, tetapi dia pernah mencaci maki saya, dia pernah menfitnah saya, hingga akhirnya hancur semua bahtera rumah tangga saya dulu karena fitnah dia. Dia pernah menggelapkan uang wakaf, dia pernah memakan harta anak yatim yang seharusnya saya nikmati. Semua itu saya minta keadilan ya Allah. Dulu di waktu di dunia saya tak punya kekuasaan dan kekuatan untuk menuntut keadilan, tetapi pada hari kiamat ini saya meminta keadilan darimu ya Allah. Anda itu benar, maka semua kebaikan-kebaikan itu akan diambil oleh orang yang menzalimi. Terus seperti itu sampai habis perbuatan atau catatan kebaikannya. Lalu apa yang terjadi ketika kebaikan itu sudah selesai? Fa illam yatasannat min hasanatihi qabla ayyadhama alaihi,
Ketika catatan kebaikan itu sudah habis, maka yang akan dilakukan adalah ukhidha min khotoyahum, maka diambillah kejelekan-kejelekan dari yang ia zalimi, orang-orang yang dizalimi itu, fatukhirat, kemudian ditimpahkan kepada mereka, summa khutirat finnar, kemudian dia masuk ke dalam neraka. Itulah golongan orang yang bangkrut, kata Nabi. Ibarat pepatah, kalau orang dagang itu sudah habis modalnya, tetapi hutang-hutangnya masih banyak yang harus dilunasi. Itulah golongan-golongan orang yang bangkrut. Lalu bagaimana andai kata itu terjadi? Kalau misalkan kebaikannya itu jauh lebih baik daripada dosa kezaliman, alhamdulillah. Tetapi andai kata kezalimannya jauh lebih banyak daripada kebaikannya, maka pada riwayat yang lain Nabi berpesan, inna mimma yadlamuhu min akhihi, andai kata di antara kita itu yang pernah melakukan kezaliman li akhihi, kepada saudara-saudaranya, kata Nabi. Apa bentuk kezalimannya itu? Menfitnah, membunuh, mencaci maki, hasud, iri, dengki, ghibah dan sebagainya. Itu adalah bentuk-bentuk kezaliman yang pernah kita lakukan. Andai kata pernah dilakukan kepada saudara-saudaranya, maka pesan Nabi, fatahallalhu hadza yauman, maka hendaklah meminta untuk dihalalkan atas kezaliman-kezaliman yang pernah dilakukan. Yauman, hari ini. Para ahli hadis mengatakan yauman itu adalah pada saat hidup di dunia. Qabla alla yakuna dinarun wala dirham, sebelum yang namanya dirham dan dinar itu tak berlaku lagi sebagai penebus atau tebusan. Nah, hadis inilah yang menjadi dasar para ulama-ulama kita terdahulu, kenapa pada waktu setelah Syawal diadakan tradisi halal bihalal. Makanya kalau orang-orang mengatakan halal bihalal itu bid'ah, Syawalan itu bid'ah, maka keluarkan hadis ini Bapak, biar mereka tahu bahwasanya halal bihalal itu ada hadisnya, ada dasarnya. Syawalan itu juga ada dasarnya. Fatahallalhu, maka hendaklah minta kehalalan. Kehalalan itu adalah dalam bentuk apa? Permohonan pintu maaf sesama saudara. Oleh karena itu di mana-mana ada tradisi Syawalan. Kalau boleh tahu, apakah di Masjid Barokah akan ada rencana Syawalan, Bapak Ibu? Wonten nggih? Alhamdulillah. Syawalan bukan semata-mata menunjukkan baju baru, menunjukkan siapa keakuannya, tetapi di situ esensi yang paling penting di dalam Syawalan adalah kita meminta ridho, pintu maaf, minta kehalalan atas perbuatan-perbuatan yang barangkali kita pernah menzalimi saudara-saudara kita. Itulah renungan kita pada kesempatan malam ini. Mudah-mudahan dengan kita melakukan fatahallalhu untuk meminta saling dimaafkan pada waktu besok setelah keluar dari Ramadan, maka hablum minallah kita sudah selesai pada waktu bulan Ramadan sempurna, dan kemudian disempurnakan lagi dengan hablum minan nas. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Yang paling terakhir kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan amal ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan pintu maaf atas segala dosa khilaf kita. Allah mencabut segala penyakit dan memberikan kesembuhan kepada para jamaah-jamaah Masjid Al-Barokah yang saat ini diuji oleh Allah dalam keadaan sakit. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga Allah menakdirkan kita kelak bisa bertemu Ramadan di tahun yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.